semuanya, jadi aku barusan baca buku mengenai materi SBMPTN. Kenapa sih aku bisa punya buku ini? Karena aku beli. Kenapa aku beli? Karena buku ini termasuk menjadi kebutuhan penting untuk saya. Nah, kalau masalah kebutuhan, saya jadi ingat mengenai konsumerisme. Ya, konsumerisme, kebutuhan. Hal yang berkaitan. Tapi apa sih itu konsumerisme? Jadi, konsumerisme itu adalah pandangan atau ideologi yang menimbulkan seorang atau sekelompok orang menghabiskan dan membeli barang-barang secara berlebihan, tanpa terbatas, dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang tersebut hanya didasarkan pada keinginan semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Konsumerisme itu sendiri pada awalnya merupakan pandangan atau semacam perlindungan untuk para konsumen. Akan tapi seiring dengan perkembangan zaman, pengertian konsumerisme itu sendiri berkembang menjadi gaya hidup modern yang bersifat boros. Adanya paham penghabisan barang secara berlebihan, pembelian barang secara berlebihan, menimbulkan adanya gaya hidup yang tertanam dalam sebagian besar masyarakat. Gaya hidup tersebut seringkali kita sebut sebagai perilaku konsumtif. Orang-orang yang tinggal di perkotaan cenderung akan mengalami sifat atau perilaku konsumtif. Akan tapi, tidak bisa disangka juga apabila di pedesaan pun banyak yang memiliki sifat semacam ini. Manusia sebagai makhluk ekonomi tentunya memiliki keinginan dan kebutuhan yang relatifnya memang tidak terbatas. Kodrat tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat berpikiran enteng, berpikiran santai mengenai adanya perilaku konsumtif. Selain itu ada beberapa faktor, beberapa pendorong munculnya perilaku konsumtif ini. Yang pertama adalah hadirnya iklan yang dapat mengikat hati para konsumen. Pada dasarnya, iklan hanya bertugas menyampaikan produk dengan harapan masyarakat bisa tertarik, bisa tergiur, dan bisa membeli produk yang diiklankan. Masalah produk tersebut dibeli atau tidak itu sudah kembali lagi ke dalam diri masing-masing individu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan, bisa menentukan pilihan yang benar dan tepat untuk diri kita sendiri, dan juga mengingat orang lain. Faktor yang kedua itu adalah rasa gengsi. Setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tak jarang juga kita bertemu dengan orang yang memiliki rasa percaya diri yang kurang atau gengsi. Misalnya gengsi dalam fashion. Ada orang yang menjadikan fashion sebagai hal penting dalam kehidupannya. Satu hari tidak menggunakan pakaian yang modis, itu seperti ada yang terlewatkan atau ada yang hilang. Hal semacam ini menimbulkan seseorang tersebut berhasrat kuat, berkeinginan kuat untuk mengikuti perkembangan yang ada, perkembangan model baju yang ada. Rasa gengsi akan timbul ketika seorang tersebut tidak bisa memenuhi keinginannya, apalagi ketika melihat teman-temannya sudah mengenakan baju atau model pakaian yang kekinian. Nah, rasa gengsi tersebut akan menimbulkan atau memunculkan perilaku konsumtif. Faktor yang ketiga itu adalah tuntutan gaya hidup. Seseorang yang berada di lingkungan sosialita misalnya akan mengharuskannya untuk berpenampilan atau berpakaian sesuai dengan lingkungan sekitarnya, bergaya modis, elit, dan memiliki barang-barang yang mewah berkualitas. Tuntutan ini akan menimbulkan adanya perilaku konsumtif. Dari beberapa faktor tersebut bisa dipakai sebagai acuan apa sebenarnya penyebab perilaku konsumtif itu sendiri. Tanpa disadari, perilaku konsumtif ini memiliki dampak buruk terhadap kehidupan kita, terutama masalah keuangan. Seseorang yang tidak bisa mengontrol pola hidupnya, tidak bisa mengontrol untuk mewujudkan keinginannya,
itu akan mengalami masalah keuangannya tidak stabil atau justru malah bisa terlilit utang. Akan tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat dampak positifnya. Salah satunya adalah permintaan yang banyak. Seiring dengan konsumen yang banyak juga akan menguntungkan produsen. Nah, hal semacam itu bisa kita soroti juga. Oleh karena itu, dengan adanya paparan tadi, faktor-faktor yang menyebabkan perilaku konsumtif, pengertian, juga dampaknya, kita sebagai pelaku ekonomi harus bisa menyikapi dengan bijak. Harus bisa menentukan apa yang menjadi pilihan kita, sehingga tidak ada yang dirugikan dan kita tetap merasa nyaman. Sekian paparan dari saya.